Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 11 di bulan Agustus ya 2023, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis di 0,43% ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman nongkrongnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,3%. Kemudian untuk Ethereum juga turun ya, meskipun tipis di 0,98%. Disusul oleh BNB turun di 1,5%, kemudian SRP juga turun di 1,67% ya. Kemudian untuk SRP Dogecoin ini turunnya nggak terlalu beda jauh ya. Kemudian untuk Cardano cukup lumayan di 2%, Solana masih hijau di 0,7% ya. Kemudian kalau kita lihat di sini secara rata-rata untuk perubahan yang terjadi ya pada altcoin sepertinya tidak terlalu beda jauh ya dari pergerakan Bitcoin. Pergerakannya antara 1 sampai 2% aja ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini menunjukkan adanya pergerakan yang bisa dibilang masih sideways ya, meskipun trennya turun. Dan di sini kita lihat ya untuk close candle-nya hari kemarin ini merah tapi masih di atas MA20 untuk time frame daily-nya. Dan tentu saja kita harapkan ya untuk support di MA20 time frame daily ini menjadi titik support yang kuat ya, sehingga bisa mempertahankan harga dari Bitcoin ini untuk bisa lanjut untuk kenaikannya guys. Dan kita tunggu aja kira-kira efek dari beberapa informasi yang sudah ada ini bisa men-trigger Bitcoin untuk bisa lanjut lagi, dan tentu saja meretest untuk titik resisten di MA50 time frame daily dan juga di harga 30.000 ya untuk menjadi target utamanya guys. Dan kita doakan aja semoga di weekend hari ini ya hal itu bisa terjadi dan bisa memicu untuk pergerakan harga di weekend berikutnya guys. Oke, kita akan update lagi nanti pergerakannya, dan kita langsung ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Bitcoin.com ya, dan seperti yang sudah diinformasikan bahwa inflasi Amerika Serikat ini naik ya menjadi 3,2% di bulan Juli kemarin, dan menimbulkan kekhawatiran dan memecah belah opini pasar guys. Perekonomian Amerika Serikat mengalami tekanan karena indeks harga konsumen atau CPI ini menunjukkan kenaikan yang lebih cepat ya dari tahun ke tahun untuk bulan Juli guys. Berdasarkan data yang diumumkan pada hari Kamis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja IHK atau CPI ini naik 3,2% ya dari tahun sebelumnya, sedikit lebih cepat dari pertumbuhan tahunan di 3% di bulan Juni guys. Harga-harga juga naik di 0,2% di bulan Juli dibandingkan dengan bulan sebelumnya guys, dan mengulangi kenaikan di 0,2% di bulan Juni. Kenaikan inflasi yang moderat ini membuat para ekonom, pembuat kebijakan dan konsumen ini waspada guys. Statistik inflasi bulan Juli telah menghidupkan kembali diskusi mengenai kelangsungan kebangkitan ekonomi saat ini. Dengan lonjakan 3,2% pada CPI, para analis dengan cermat mengamati indikasi lintasan kenaikan yang lebih besar ya dalam beberapa bulan mendatang, dan pandangan Federal Reserve terhadap kebijakan fiskal dan suku bunga dapat terpengaruh oleh angka-angka ini guys, mendorong potensi perubahan yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan taktik investasi. Setelah berita ini dipublikasikan, ekonom dan juga pendukung emas yaitu Peter Schiff memberikan pandangannya guys. Dia berkata bahwa jangan percaya pada pemberitaan media keuangan bahwa kenaikan CPI year on year 3,2% di bulan Juli dengan inti year on year sebesar 4,7%. Berarti The Fed memenangkan perang melawan inflasi, kata Schiff. Data inti telah mencapai titik terendah dan angka utama akan meningkat tajam dipimpin oleh lonjakan harga minyak. The Fed sudah kalah guys. Respon pasar terhadap angka-angka IHK terpecah guys, dan mencerminkan ambiguitas yang meliputi landscape ekonomi yang lebih besar. Sementara beberapa investor melihat akselerasi inflasi sebagai bukti pertumbuhan ekonomi yang kuat guys. Investor lainnya khawatir tentang potensi overheating dan pengetatan kebijakan, di mana pada basis bulanan untuk kenaikan harga sebesar 0,2% ini tetap konsisten ya dengan bulan Juni ini guys. Stabilitas ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa inflasi tidak meroket ya, tak terkendali, namun mengikuti pola yang telah diantisipasi. Perspektif seperti ini dapat mendukung mereka yang menganjurkan strategi yang berhati-hati dalam hal intervensi kebijakan. Keempat, indeks saham acuan turun karena berita ini, dan ekonomi kripto hampir tidak bergerak guys. Dengan Bitcoin, Ethereum
Ethereum dan juga harga-harga lainnya tidak berubah. Sebaliknya ya, harga spot emas dan perak menunjukkan reaksi yang berbeda, di mana kedua pasar logam mulia ini mengalami kenaikan setelah publikasi laporan dari CPI semalam guys. Jadi berbagai efek yang terjadi untuk beberapa aset ya, ini cukup bisa dibilang itu agak tidak seragam ya, dan tentu saja hal ini terjadi karena beberapa sentimen-sentimen yang beredar di masyarakat ya, yang tentu saja ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri ataupun investor ya dalam transaksi yang mereka lakukan dalam aset tersebut guys. Dan tentu saja dari data CPI ini mungkin akan menjadi salah satu tolok ukur ya untuk keputusan The Fed nanti di rapat FOMC, di mana mereka akankah menaikkan atau justru menurunkan untuk interest rate-nya guys. Ini cukup menarik ya kalau kita ikuti, dan memang kalau kita lihat dari data CME Group ya, masih belum terlihat untuk kira-kira apa yang akan diambil ya dari keputusan The Fed nanti, karena juga masih lama, sekitar 40 hari lagi ya untuk the next FOMC meetingnya. Jadi masih lama guys, kita masih menunggu perubahan-perubahan yang terjadi selama 40 hari ke depan guys. Oke, kita nanti akan update lagi guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari bitcoin.com ya, dimana di sini diinformasikan guys bahwa The Fed ya ini meluncurkan program pengawasan kripto baru guys, dan mengeluarkan pedoman stablecoin dolar. Federal Reserve mengumumkan pembentukan program pengawasan aktivitas baru pada hari Selasa ya, untuk meningkatkan pengawasan aktivitas baru oleh lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Dimana The Fed menjelaskan ya bahwa program ini akan fokus pada aktivitas baru yang terkait dengan aset kripto, teknologi buku besar terdistribusi atau DLT, dan kemitraan berbasis teknologi yang kompleks dan non-bank untuk memberikan layanan keuangan kepada pelanggan guys. Dan selain itu ya, Bank Sentral juga menekankan bahwa program ini akan berfokus pada risiko dan melengkapi proses pengawasan yang sudah ada. Pada hari Selasa, Federal Reserve Board juga merilis pedoman yang mewajibkan bank untuk mematuhi persyaratan tertentu sebelum terlibat dalam penerbitan, kepemilikan, atau transaksi yang melibatkan stablecoin dolar Amerika Serikat guys. The Fed merinci, Dewan memberikan informasi tambahan tentang proses yang harus diikuti oleh bank negara bagian yang diawasi oleh Federal Reserve sebelum terlibat dalam aktivitas token atau stablecoin dolar tertentu, termasuk menunjukkan kepada pengawas Federal Reserve bahwa bank tersebut memiliki perlindungan yang sesuai untuk melakukan aktivitas tersebut dengan aman dan sehat. Pengumuman dari The Fed ini muncul ya setelah PayPal mengatakan akan meluncurkan stablecoin dolar Amerika Serikatnya, di mana PayPal USD sepenuhnya didukung oleh deposito dolar Amerika Serikat sebagai perbendaharaan Amerika Serikat jangka pendek dan setara kas serupa, dan dapat ditukarkan 1:1 ya dengan dolar Amerika Serikat guys. Sementara itu ya, Kongres sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang untuk stablecoin, di mana Komite Jasa Keuangan DPR baru-baru ini mengesahkan undang-undang kejelasan pembayaran stablecoin. Anggota Kongres Patrick McHenry atau RNC yang memperkenalkan rancangan undang-undang tersebut mengatakan ya, peraturan yang jelas dan perlindungan konsumen yang kuat sangat penting untuk memungkinkan stablecoin mencapai potensi sepenuhnya guys. Itulah mengapa sangat penting bagi Kongres untuk mengesahkan undang-undang untuk menyediakan regulasi aset digital yang komprehensif, terutama untuk stablecoin. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya akan dilakukan oleh The Fed ini sih saya setuju-setuju aja ya, sebagai untuk mengatur regulasi, pengawasan, kemudian undang-undang yang bisa menjamin keamanan aset dari para pelanggannya. Tapi tentu saja ada baik buruknya ya untuk efeknya, karena seperti yang kalian tahu ya bahwa aset digital dalam hal ini adalah kripto, ini agak berseberangan ya dengan prinsip dari The Fed itu sendiri ya, yang bersifat lebih centralized dibandingkan dengan kripto yang lebih bersifat decentralized guys. Jadi ada sedikit inilah ya pro kontranya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Badan Argentina ini membuka penyelidikan terhadap WorldCoin ya terkait data biometrik guys. Jadi seperti yang kalian tahu, buat orang ataupun investor yang sudah memiliki token WorldCoin ya, khususnya yang bisa mendapatkan airdropnya, ini harus melakukan scanning ya untuk retina mata mereka di alat yang namanya Orbs. Dan untuk sekarang ya, untuk yang paling dekat di daerah di Indonesia ini ada di Singapura, dan untuk bisa mencarikan ataupun menguangkan airdrop token WLD atau WorldCoin mereka itu harus scanning retina mata mereka, dan tentu saja data dari retina mata mereka ini akan disimpan ya atau dikelola oleh WorldCoin itu sendiri. Nah, kegunaannya untuk apa kita tidak tahu, dan tentu saja ya
data dari retina ini banyak fungsinya guys, banyak sekali, dan yang paling utama tentu saja untuk identitas ya, dimana identitas ini bisa digunakan untuk berbagai macam akses ke manapun guys. Nah ini harus ada semacam regulasi juga ya, karena sangat berbahaya dalam hal privasi guys. Nah oke, jadi Badan Akses Informasi Publik di Argentina adalah badan pemerintah terbaru yang menyelidiki WorldCoin ini guys, dengan laporan yang menunjukkan adanya penyelidikan di Jerman, Perancis, dan juga Kenya. Jadi pihak berwenang di Argentina telah menjadi pejabat pemerintah terbaru yang menyelidiki proyek mata uang kripto WorldCoin karena masalah privasi guys. Dalam sebuah pengumuman pada 8 Agustus, Badan Akses Informasi Publik Argentina atau EEIP mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki WorldCoin terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pelanggan untuk memastikan bahwa WorldCoin mematuhi peraturan keamanan dan privasi. Jadi lebih dari 2 juta akun mendaftar ke WorldCoin ya sebelum peluncuran tokennya pada bulan Juli. Namun setelah distribusi pemindai retina, laporan menunjukkan bahwa kantor negara bagian Bavaria, Jerman untuk pengawasan perlindungan data mengumumkan penyelidikan atas masalah privasi, sementara Komisi Nasional Perancis untuk Informatika dan Kebebasan menyebut metode pengumpulan data proyek tersebut patut dipertanyakan guys. Pada 2 Agustus, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kenya juga mengumumkan ya bahwa negara tersebut akan menangguhkan operasi lokal WorldCoin sampai pihak berwenang memiliki kesempatan untuk menilai potensi risiko bagi penduduknya guys. Outlet berita lokal melaporkan pada 7 Agustus bahwa polisi Kenya menggerebek properti WorldCoin guys dan menyita peralatan yang mungkin berisi data pengguna. Jadi memang ya untuk WorldCoin ini masih sangat kontroversi guys, dan masih banyak beberapa negara yang menolak ya untuk warganya mengakses ataupun men-scan data retina warganya ya, karena memang efek ataupun use case ya dari retina itu banyak sekali guys, dan ini agak sedikit berbahaya. Dan saya pribadi jujur ya, kalau harus scanning retina mata, meskipun saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibilang itu patut dijaga privasinya, tetap ya saya sebagai orang awam ya sedikit banyak tahulah hal-hal yang bisa dilakukan dengan hal-hal semacam itu yang berhubungan dengan privasi dan juga identitas pribadi guys, karena ini sangat berbahaya ya. Oke, tapi semuanya terserah sama teman-teman semua ya. Kalau memang kalian tidak mempermasalahkan identitas ataupun privacy kalian ini diatur atau dipegang oleh orang lain, ya up to you ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Slate, di mana di sini diinformasikan ya bahwa SEC akhirnya menyelesaikan permasalahannya ya dengan Bittrex dan juga mantan CEO-nya sebesar 24 juta dolar ya setelah adanya tuduhan scrubbing. Jadi pertukaran kripto ataupun exchange kripto ini juga menghadapi tuduhan yang lebih luas ya seputar pelanggaran sekuritas. Jadi Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC mengatakan pada 10 Agustus bahwa mereka telah mencapai settlement ya ataupun penyelesaian senilai 24 juta dolar dengan Bittrex dan juga mantan CEO-nya yaitu William Sihara. SEC membuat banyak tuduhan terhadap Bittrex dalam klaim aslinya, khususnya ia menuduh bahwa penerbit koin yang mencari daftar pertukaran dari Bittrex diperintahkan untuk menghapus pernyataan bermasalah yang dapat menimbulkan masalah regulasi guys. Gurbir S. Grewal sebagai Direktur Divisi Penegakan SEC mengatakan ya, selama bertahun-tahun Bittrex bekerjasama dengan penerbit token untuk membersihkan pernyataan online mereka dari indikasi apapun yang mengindikasikan bahwa itu adalah kontrak investasi, dan semuanya itu dalam upaya untuk menghindari Undang-Undang Sekuritas Federal. SEC menuduh ya secara lebih luas bahwa perusahaan tersebut beroperasi sebagai bursa sekuritas nasional yang tidak terdaftar, pialang, dan lembaga clearing. Lebih khusus lagi, SEC menuduh bahwa Bittrex dan Sihara menyediakan layanan kepada investor Amerika Serikat yang melibatkan aset kripto yang menurut regulator ditawarkan dan dijual sebagai sekuritas. SEC juga menuduh bahwa afiliasi asing Bittrex, yaitu Bittrex Global, gagal mendaftar sebagai bursa sekuritas nasional dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut itu telah setuju ya untuk menyelesaikannya. Jadi sebagai bagian dari settlement ataupun penyelesaian ini ya, Bittrex dan Bittrex Global telah setuju untuk membayar biaya sebesar 24 juta dolar ya. Dan total tersebut termasuk biaya pelepasan sebesar 14,4 juta dolar, bunga prasangka sebesar 4 juta dolar, dan denda perdata sebesar 5,6 juta dolar. Bittrex, kemudian Bittrex Global dan juga Sihara juga akan dicegah ya untuk tidak melanggar bagian-bagian tertentu dari Securities Exchange Act of 1934, dan tampaknya hal ini tidak akan menghalangi Bittrex untuk beroperasi secara internasional meskipun perusahaan
perusahaan tersebut telah menghentikan operasinya di Amerika Serikat, guys. SEC awalnya mendakwa pertukaran kripto dan mantan CEO-nya ini pada 17 April 2023 dan sementara Bittrex mengumumkan penutupan di Amerika Serikat pada bulan Maret sebelum tuduhan SEC dipublikasikan. Cabang Amerika Serikatnya juga mengajukan kebangkrutan pada bulan Juni setelah tuduhan tersebut, guys. Settlement ini terjadi bersamaan dengan berbagai perkembangan terkait sekuritas lainnya, di mana Ripple meraih kemenangan ya parsial dalam kasus SEC pada bulan Juli, sementara SEC memulai 2 kasus lain melawan Binance dan Coinbase pada bulan Juni, guys. Jadi akhirnya terselesaikan juga ya untuk masalah Bittrex ini, dan kita doakan aja semoga untuk settlement dari Coinbase dan juga Binance yang juga lagi melawan ya untuk tuduhan dari SEC ini bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik, dan tentu saja jalan keluar yang bisa diambil ini bisa menguntungkan kedua belah pihak ya, dan jangan sampai mengorbankan para customer ataupun pelanggan dari Binance dan juga Coinbase ini, guys, karena biasanya kalau ada hal-hal semacam ini yang paling dirugikan itu adalah nasabah, guys. Oke, kita akan update lagi nanti dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Seperti yang diinformasikan dari harian Coin Edition ya, dan di sini diinformasikan bahwa Binance ini membuat kejutan, guys, di mana Binance mengumumkan penghapuskan atau delisting untuk pencatatan Cardano dan Polygon, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia membawa perubahan signifikan pada platform perdagangan Binance Futures. Dalam pengumuman terbaru kepada para Binanceans, Binance Futures mengumumkan rencana mereka untuk menghapus kontrak perpetual Cardano dan Polygon Matic di platform mereka, guys. Ini berarti pengguna tidak akan dapat memperdagangkan kontrak-kontrak ini ya di Binance mulai minggu depan, yaitu tanggal 17 Agustus 2023 ya, tepatnya pada pukul 9 waktu UTC. Meskipun pada tahap ini keputusan Binance untuk menghapus daftar masih belum jelas ya, dan Binance mengklarifikasi bahwa mereka akan secara otomatis yang menutup dan menyelesaikan semua posisi perdagangan yang saat ini aktif untuk kontrak perpetual ADA BUSD dan juga Matic BUSD, guys. Setelah penyelesaian selesai, maka platform akan melanjutkan untuk menghapus kontrak-kontrak ini dari perdagangan. Selain itu ya, platform ini menambahkan bahwa mereka akan menyesuaikan tingkat leverage dan margin dari kontrak perpetual Cardano BUSD dan Matic BUSD mulai hari ini 10 Agustus 2023 ya, pukul 12.30 waktu UTC sesuai dengan pembaruan di situs web resminya. Selain itu ya, mulai hari ini 10 Agustus 2023 pukul 12.30 waktu UTC, Binance Futures akan membawa perubahan pada tingkat leverage dan margin kontrak perpetual ADA BUSD dan Matic BUSD. Tampaknya pengguna dengan posisi yang sudah ada sebelum perubahan terbaru akan terkena dampak langsung, guys. Berdasarkan pengumuman di atas, pengguna didesak untuk melakukan setiap dan semua perubahan yang diperlukan sesegera mungkin untuk menghindari penyelesaian otomatis di Binance Futures. Selain itu ya, pengguna juga tidak akan diizinkan untuk membuka posisi baru untuk kontrak tersebut mulai 17 Agustus 2023 pukul 8:30 waktu UTC. Binance Futures adalah platform perdagangan dari Binance yang memungkinkan penggunanya untuk memperdagangkan kontrak berjangka triwulanan dan juga abadi, guys. Sementara kontrak triwulanan akan berakhir setelah 3 bulan dan kontrak perpetual tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai posisi ya untuk derivatif di BUSD ataupun Cardano BUSD ini, agar segera diambil keputusannya ya, apakah akan lanjut atau akan di close dulu untuk posisinya. Karena kalau menurut saya pribadi, mending kalian close dulu, guys, kalian amanin dulu ya. Meskipun Cardano dan Matic ini tidak dihapus dari pasar spot, tapi pasti ada efeknya ya, karena ini dihapus dari pencatatan untuk pasar derivatif, guys. Jadi alangkah baiknya kalian amanin dulu ya untuk aset kalian. Kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Yuda Today, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC ini akan mengumumkan keputusan utama ETF Bitcoin besok, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Komisi Sekuritas dan juga Bursa SEC siap mengumumkan keputusan penting mengenai ETF Bitcoin, sebuah langkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasar mata uang kripto, guys. Dan menurut analis ETF James Shepard, keputusan yang terkait dengan ARK 21 Shares Bitcoin ETF kemungkinan akan dirilis pada akhir besok, dan meskipun tenggat waktu resminya dijadwalkan pada 13 Agustus, namun hari itu jatuh pada hari Minggu yang mengarah pada antisipasi pengumuman sehari lebih awal. Shepard juga memprediksi keputusan kemungkinan besar akan keluar setelah pasar tutup dan sangat yakin bahwa penundaan akan terjadi. Seperti yang dilaporkan oleh Yuda Today, lembaga keuangan besar seperti BlackRock, Bitwise, FunEgg, dan juga Wisdom Tree semuanya sedang mencari persetujuan untuk ETF Bitcoin masing-masing.
beberapa hari mendatang akan sangat penting bagi ARK21 Shares yang tenggat waktu keduanya mendahului para pesaingnya yang berpotensi memberinya keunggulan dalam perlombaan ETF ini guys. Namun ya, jalan menuju persetujuan ETF Bitcoin bukannya tanpa rintangan, dan kekhawatiran terkait manipulasi pasar, likuiditas, dan pelindungan investor berpotensi menunda atau bahkan menggagalkan beberapa ETF yang diusulkan ini guys. Jadi cukup menarik guys untuk kita nantikan ya bagaimana keputusan dari SEC ini. Meskipun masih belum final, masih ada potensi untuk penundaan, tapi seenggaknya ya ini akan menjadi concern utama ya dari pasar kripto, karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kripto itu sendiri, apalagi efek domino ya dari ETF Bitcoin Spot ini guys. Oke, dan sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran dari teman-teman semua. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.